Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadanyo, basuh balik kita di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, masih bersama Ambo Desbi Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadanyo. Nah, seperti biasa kita menghadirkan tokoh-tokoh atau anak-anak muda orang Minang dan inspiratif dan akan memberi motivasi bagi kita sadanyo. Nah, kali ko bintang tamu kita adalah seorang pelaku sosial. Nah, kita kenalkan Uni Dewi Melinda. Uni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uni, sehat Uni? Alhamdulillah sehat. Nah, Uni Dewi Melinda kok kan psiko tulisannya pelaku sosial. Nah, sosial yang seperti apa sih Uni? Jadi sosial, Uni punya panti asuhan Jasmin Nabila Inayah yang bertempat di Jalan Sumatera nomor E7 Ulak Karang, Padang. Oke, panti asuhan Jasmin Nabila Inayah. Iko berarti panti asuhan itu untuk anak usia balita. Awalnya panti Uni anak-anak usia sekolah, tapi ada tahun 2020 tuh kan awal panti berdiri, ternyata di bulan Februari ada yang nitip bayi. 1, 2, nggak taunya lah banyak sih orang menitip bayi ke panti Uni kan, karena Uni ndak tega ya Uni tarimo karena bayi-bayi kok lah yang lebih membutuhkan gitu. Jadi beragam, ada dari bayi balita terus anak-anak usia sekolah gitu di panti Uni. Nah, di situ panti asuhan kok awak pengen menggali seketik. Apa sih sejarahnya panti asuhan Jasmin Nabila Inayah kok? Jadi sejarahnya dari awal Uni muda dulu. Waktu kini masih muda ya? Enggak, Uni lah tua gini lah tua. Jadi waktu Uni kuliah, Uni ala suko jo anak-anak. Jadi yang menginspirasi Uni kan anak-anak terlantar kan. Dulu Uni acok magia balanjo, maja itulah batu melindungi mereka lah, anak-anak yang terlantar yang tak ada orang tua kan. Emang lah suko mode itu nih magia makanan, baca rito gitu kan, kisah-kisah hidupnya. Datu ni suko magia makan orang-orang ODGJ, kena gangguan jiwa. Ternyata ada orang kena gangguan jiwa kok yang dari Solo kampung Uni. Jadi Uni agia makan, Uni mandian gitu. Waktu Uni kuliah, pulang kuliah kan Uni agia makan. Jadi ala timbul rasa kasihan tuh dari Uni muda dulu kan. Jadi ala suko tuh waktu tuh Uni ada usaha. Ternyata ada orang melamar karajo sama Uni gitu kan, yang ingin menggugurkan kandungannya. Jadi Uni minta jangan, biarlah Uni asuh gitu anakku. Memang jadi alhamdulillah anak tuh selamat gitu kan, walaupunnya prematur gitu kan. Jadi Uni dari dulu Allah ada anak asuh Uni gitu. Jadi pas Uni lah menikah, kebetulan mertua Uni kan meninggalkan wasiat lah. Jadi beliau meninggalkan harta warisan ke anak laki-lakinya satu-satunya. Jadi itulah dipergunakan. Jadi pesan mertua dulu almarhumah, tolong digunakan untuk penyambung amal dan pahala almarhum mama dan papa. Tidak lama setelah itu memang meninggal almarhumah mertua Uni gitu. Jadi tahun 2020 barulah kesampaian Uni mendirikan panti, karena semakin banyaklah anak-anakku yang dakek sama Uni, yang Uni biayai. Ada anak-anak yang daknya tinggal di orang tuanya, inyo mengais rezeki surang, mencari barang bekas sampai larut malam. Jadi itulah anak-anak tuh Uni larang, jangan kalian mencari uang malam-malam, cari barang bekas beko batu beko banyak kejahatan di malam hari. Jadi Uni biayailah anak-anak tuh, biayai kasih makan, biayainya itu makannya japik ke rumah Uni kan. Ternyata banyak anak-anak kawan Uni kan, anak-anak dari anak kawan Uni kan. Uni punya anak Jasmin, ternyata teman kawan-kawannya itu banyak yang baru meninggal orang tuanya. Jadi itulah Uni bawa ke rumah Uni. Karena ya memang sebaik-baiknya rumah adalah rumah yang ditempati oleh anak yatim di dalamnya. Sejak itulah Uni merasakan keberkahan yang Uni rasakan. Uni bahagia gitu, bahagia dengan banyak anak-anakku. Dia tuh
Alhamdulillah mungkin ya anak Uni pun sehat. Uni pun dulu yang sering vertigo karena banyak pikiran. Jadi alhamdulillah kini jarang gitu. Itu keberkahan yang Uni dapat. Apalagi kini lah banyak anak-anak kete balita ko yang membuat Uni semangat gitu kan. Bahagia mencelik mereka. Apalagi menyayang-nyayang anak-anak ko. Oh iya. Berarti Uni adalah penyambung tangan dari wasiat dari almarhum mertua, yang itu akan menjadi pahala yang jariah. Semoga pahalanya buat almarhum mertua Uni gitu. Amin ya Allah. Tentunya untuk Uni pun juga. Amin ya Allah. Nah, dan di situ Uni awalnya emang dari zaman kuliah berarti ya? Oh, zaman kuliah tuh lah suka jangan anak lah sayang gitu. Aduh, misalnya Uni pergi makan ke rumah makan, amak kamu mana? Oh, ndak ada amak. Itu hidup ya, itu ni apa namuah ndak jadi anak kakak. Namuah katanya. Tu ni biayai jan ke jalan yo lah. Beko nyo cilok di orang beko. Bumbuk anak-anak tu. Namuah tu ni. Oh lain nama anak-anak ko gitu tunjukkanlah rumahnya gitu kan. Hidup memang yo apalah anak-anak ko terlantar yo hidup apalah tanpa orang tua, kadangnya hidup di lapau-lapau orangnya lalu gitu. Dan Giko nih Mbak Au nih bisa tahu misalnya Giko ada seorang anak yang menurut Uni Eko ibu lah ti Uni mencaliannya gitu kan. Baca supaya Uni menentukan kalau itu tuh seseorang yang emang dibutuh bantuan atau seseorang yang hanya dimanfaatkan. Kan banyak tuh nih dimanfaatkan oleh ayah-ayah anonya dalam tanda kutip yang menyuruh Hunyo untuk ke jalan, padahal ayahnya kok tinggal nunggu sih di jalan, atau emaknya kan nunggu di jalan di lapian anak aku. Nah, jadi gitu. Uni telusuri sampai ke rumah di mana tinggal. Ternyata ada beberapa anak nyo waktu tu barampek beradik kakak mencari barang bekas lajar 10 malam kan. Uni tanya di mana kalian tinggal. Kiranya tinggal di gang di samping rumah, ndak ada itu ndak ada lampu. Di situlah nyo makan. Kira besoknya kan Uni age belanjo kan, besoknya Uni basobok balik. Basobok nyo makan. Jo adiknya kan, dia adik-adiknya di mana dapat makanan kecil ni, bara penghasilan kalian, penghasilan 7.000. Beko piti 7.000 dibalian ka, dibalian kami tu dibalian kata luar. Aku ayam ko di mana dapat? Kiro dapatnya di tong sampah rumah makan kecilnya nyupung. Tu maneta saya matu ni ibu ni kan. Kini payah ke rumah ibu bunda bakecen kan. Ke rumah bunda makan je bunda. Jangan kalian ambil sampah balik ya, ambil tong sampah. Makan tu ndak elok tu racun tu. Beko sakit kalian. Ayolah tiap sore nyo datang. Jadi nyo bawa nyo sekolah kan, sekolah lanjut sekolah yo. Nyo ada adik bayi, nyo bawa adiknya sambil sekolah gitu kan. Ada yang kayak gitu? Ada. Jadi itu nih agi biaya berupa uang, makan, jadi itu. Iya. Memang ada Uni telusuri sampai ke rumah. Jadi Uni enggak gampang percaya dengan anak-anak kini ko boleh anak-anak jalanan gitu. Kadang ada dulu kini ko ada lo baru anak panti Uni yang masuk panti, nya anak jalanan. Jadi pengamen di jalanan. Jadi beko lah pulang lalu luko saja. Dia lukonya. Akhirnya nya masuk ke panti dek mamanya. Kini mamanya di penjara gitu. Karenanya memang tidak ada punya rumah. Ini luku-luku tuh. Karena kalau setorannya kurang, harus. Berarti karena ada seseorang yang menyuruh inyo tadi itu ya. Pokoknya harus lewat dari 15.000 sehari gitu. Setoran berarti ya? Iya gitulah. Berarti ujung lebih dari setoran itulah yang inyo dapet pribadi. Iyo, beko sisonyo dapetnya pokoknya inyo dapet boleh dapet hanya 15.000. Beko 15.000 tu nyo balen ke bare sayar gitu. Untuk amanyo kan adiknya banyak. Akhirnya kini anak tu kan di panti kan. Tapi sejak amanyo masuk penjara kan, anakku akhirnya diopor ke luar Jawa, ke luar Sumatera. Ada yang membiayainya keluar dari panti, padahal anak tu berprestasi, soleh lah. Alhamdulillah sejak waktunya di panti itu memang sebenar-benar berprestasinya. Jadi itu nih sayangkan inyo dioper ke luar Pulau Sumatera ya. Oke, berarti emang ada yang
anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan yang Iya, dia punya orang tua tapi orang tuanya tuh nggak mampu. Kadang banyak anak-anak korban perceraian, jadi memang nyo punya saudara yang banyak, jadi nyo harus mencari nafkah dengan itulah turun ke jalan. Tapi ya itulah resikonya. Ya kalau di jalanan gitu. Ya itu mamalak tadi itu ya. Berarti untuk si anak kok hanya 15.000 dibatasi gitu. 15.000 hanya 15.000 inyo bisa membawa pulang. Oke. Sisanya ya itulah harus setor gitu. Ya Allah. Itu ceritanya cerita Iya. nih. Jadi yang luko-luko tuh yo itu akhirnya iko bekas luko di aku. Ya itu tadi kalau kurang ya itu Kena hajar ya. Kena hajar. Ya Allah. Itu rata-rata Itu sih pengakuan ninyo. Ini nggak tahu yo. betul. Yang penting Kadang, ya, iya, mah tahu cerita anak kok apa luko, ceritakan lah. Tapi anak sekecil itu ya lugu pastilah. Rasa-rasa nak mungkin baduto ya. Iya, nak mungkin baduto doh. Ambo sebenarnya speechless ini. Ternyata masih ada loh orang-orang kayak Uni kok. Malu nih dosa banyak. Enggak, tuh. bukan itu ya. Mungkin setiap orang tuh mungkin enggak mungkin lah ya, pasti pernah berbuat dosa ini. Tapi bagaimana Allah menutupinya segala macam. Tapi dengan jiwa Uni kayak gitu kok langka loh nih. Langka. Apalagi ambo pribadi kadang sebatas kasihan. Kok bahagia paling ya ujung-ujung seketik sih gitu kan. Iya, alhamdulillah. Tapi ya alhamdulillah itu cuma yang sampai menelusuri kayak Uni itu belum pernah ambo pribadi belum pernah paling kalau do piti lagi ya kayak gitu saya kan. Cuma yang sampai ditelusuri dibiayai itu amazing mana. Jadi Uni Panti Asuhan Jasmine Nabila Inayahku penamaannya dari nama anak Uni berarti. Anak Uni Jasmine. Yang Nabila Inayah tuh nama Jasmine panjangnya. Nabila, jadi Jasmine tuh nama anak, Nabila tuh kepanjangan anak. Jadi Inayah tuh terpercaya artinya. Jadi Jasmine tuh kan bunga. Iya betul melati Nabila, ya. Baik. Siap. Mungkin di sana di rumah penasaran tuh nih. Apa sih aktivitas Uni di Panti Asuhan Uni? Kita putakan sebentar. Oh iya. Cekidot. Panti Asuhan Jasmine Nabila Inayah berdiri sejak Januari 2020 lalu yang beralamat di Jalan Sumatera nomor 7 Ulak Karang Utara, Padang, Sumatera Barat. Panti asuhan tersebut didirikan oleh Dewi Melinda dan suaminya. Sebuah amanah mulia dari sang mertua yang meminta hartanya digunakan untuk hal yang berguna, bukan untuk foya-foya. Awalnya Dewi Melinda hanya mengasuh beberapa orang anak, namun lama-kelamaan makin banyak anak yang datang. Dewi menyayangi dan memperlakukan anak-anak tersebut seperti anaknya sendiri. Panti ini adalah salah satu panti yang menerima balita dan mendidik anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana Dewi dan keluarganya menjalankan panti ini? Yuk ikuti obrolan di podcast Tampek Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Oke, Nusana, itulah video kegiatan Uni di panti asuhan ya Uni. Jadi di situ Ambo cari ada beberapa orang ibu-ibu yang mengasuh. Iya. Itu berarti teman-teman Uni atau gimana Mbak posisi? Jadi pengasuhku ada yang datang dari luar Padang. Jadi dari mulik ke mulik lah hanya minta kerajo kan. Alhamdulillah lebih bertahan gitu kan. Ada yang warga sekitar yang Uni jadikan pengasuh gitu. Oke, bersedianya. Bersedia ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti banyak kopi Uni berarti mah. Kopi maksudnya salinan dari Uni itu ternyata masih banyak orang-orang Iya, yang alhamdulillah. gitu. Alhamdulillah. Oke, itu berapa orang tuh nih pengasuh? Pengasuh kini ko ada 8. 8 orang. Yang lalu di panti 3. Oh, ada yang lalu tinggal di panti yang Iya. sama. Oh gitu.
panti ko yang tinggal di situ ada 3 orang pengasuh. Pengasuh. Yang anak-anaknya? Oh, anak-anak karena panti awak ko ketik kan. Ya. Jadi muatnya hanya 9 balik anak dan 3 pengasuh. Kini panti kami sedang renovasi. Ya. Di Tampek yang lebih gadang gitu kan. Bisa lah muat anak laki-laki kan, bisa ya yang di bawahnya Tampek bayi dan balita jo Tampek 3 pengasuh. Alhamdulillah gadang. Jadi awak ndak terlalu banyak kontrak-kontraknya lah. Kini kok kan ada lo 2 Tampek yang berkontrak untuk Tampek 3 anak-anakku jo pengasuh gitu. Oh gitu. Oh berarti kontrak gitu. Iya kontrak. Oke, yang Tampek baru kini posisinya maksudnya masih daki-daki di situ. Jalan Maluku D7 balik. Sedang direnovasi, sedang masang listrik ini kok. Oke. Semoga itu perkiraannya sebelum puasa. Sebelum puasa lah selesai. Selesai, insyaallah. Alhamdulillah. Di bulan puasa mungkin kawan-kawan di rumah, saat di rumah bisa bantu donasi nih kalau misalnya kalau pengen donasi wah nih kita. Amin ya Allah. Boleh cari rekening panti Uni ndak hafal, cuman ada di IG Panti Jasmine Nabila Inayah. Nama IG-nya itu ada lengkap di situ. Di bio-nya tuh ada ke rekening yayasan, ada alamat panti sekalian. Oke. Yang penting sana gini follow akunnya Panti Jasmine Nabila Inayah. Panti Jasmine Nabila Inayah. Jadi kalau sana pengen cigo-cigo akunnya dulu atau sana langsung pengen donasi, kok ambo catatkan ada sih kok. Iya. Di rekening BSI nomornya 71 ampe 1 ampe 29 ampe 7. Ambo ulangi BSI 71 ampe 1 ampe 29 ampe 7. Nah itu rekening BSI untuk orang donasi nih. Iya. Oke. Nah, ini sejauh aku bahas sih orang donasi nih tingkat maksudnya flow-nya kita. Alhamdulillah. Tapi kadang donatur ko nya ada kalanya sepi, ada kalanya rame gitu. Jadi ndak menentu. Ndak menentu ya. Iya. Dalam sebulan tuh rata-rata ada lah nah ini musim. Alhamdulillah ada tadi ya. Oke. Nah, kalau untuk yang donasi ku kan yang kan melalui rekening. Kalau Uni donasi yang langsung ke Tampek Uni boleh. Atau melalui situs kan banyak situs-situs penyedia tuh nih untuk orang donasi ada juga nih. Untuk kini nak ada situs-situs ya, Uni langsung nak ada bekerja sama dengan LSM manapun. Okay. Tapi misalnya kalau ada LSM yang ingin berdonasi dan menyalurkan ke panti Uni boleh. Ya. Jadi siapa yang nio berdonasi, alhamdulillah boleh. Tidak ada pantangan tidak ada ditolak-tolak apa saja donatur nio memagih boleh barang bekas, boleh berupa sembako, terus kebutuhan bayi balita karena di panti kami banyak bayi balita, boleh gitu. Oke. Jadi di situ lebih banyak balita nih. Jadi mungkin saat di rumah kalau pengen donasi berupa barang. Iya. Kalau berupa barang mungkin lebih ke bubur bayi. Bubur bayi. Karena kalau susu Uni Allah rutin mambiak sama mama Uni. Kan ada jualan susu jadi continue karena Uni ndak stok barang karena mengundang manci. Oh iya betul. Ya. Oh iya betul. Mengundang manci, mengundang celi gampang rusak betul. Apalagi kami sering banjir jadi banyak kalau pasang air banjir, kalau hujan dareh banjir gitu. Jadi ndak menumpuk-numpuk barang gitu. Takutnya mubazir. Jadi boleh beko kalau ingin berdonasi boleh tanya apa kebutuhan kami yang urgent gitu. Iya betul. Lebih rancak mode itu. Daripada nyumbang tapi nak ada pakai. Takutnya mubazir misalnya menumpuk barang gitu kan. Iya betul. Rancak kebutuhannya yang sesuai lah nih. Iya sesuai dengan kebutuhan. Berarti di situ acok banjir dulu. Acok banjir dalam bulan Januari 3 kali banjir. Tuh baranang-ranang. Ya Allah. Jadi saking tingginya banjir itu yang rak-rak kayu itu ambruk karena jelo apung-apung kan. Tampek tidur tinggi itu karena yo tinggi lah sampai beranang-ranang.
Makanya kami capek rehab yang panti yang kini karena lebat tingke aman gitu. Oh gitu. Jadi kalau panti yang banjir Patang tuh buku-buku banyak rusak kan terendam kan. Bukannya ndak diselamatkannya ambruk di air di saking tinggi kan. Betul. Tambahlah kalau acok banjir gampang rapuhnya ya. Rapuh ya. Gampang rusak barang-barang. Jadi ya. sampai tidur banyak yang rusak denyo kan. Makanya kami lebih ke tempat tidurnya yang busa gitu. Iya. Oke. Yang tapi baru kini insya Allah aman ya. Alhamdulillah, insya Allah aman. Insya Allah aman dari banjir ya. Walaupun masih banjir, tapi kami sket gitu. Jadi dicor di tinggian, mudah-mudahan enggak terlalu tinggi banjirnya. Iya. Pasti karena banjir, cuman enggak terlalu tinggi. Oke. Siap. Nah, ini amo nih tanya sekali lagi. Kan ini kan lah dari tahun 2020 ya. Iya. Dari tahun 2020 kini lah masuk 2023. Nah, itu pengen lah cerita seketik pengalaman Uni yang paling berkesan di Uni menemui anak-anakku. Paling berkesan ya. Iya, paling berkesan di Uni ya kan banyak anak-anak yang tidak ada orang tua kan. Itulah ibu nih menceritakan. Jadi memang yo nakal gitu. Nakal, pokoknya nyo itu sebenarnya butuh perhatian. Nyo mencuri kadang, jadi Uni kena hujat gitu kan. Ku panti neraka yang didirikan anak-anakku mencuri lah, apalah perbuatannya yang apa. Jadi Uni pendekatan lah jo anak asuh ni yang tak ada orang tua kok kan. Uni tanya apa cita-citanya, pendekatan Uni age sugesti sampai ya malam-malam tu ni kumpulan anak-anak asuh ni. Walaupun kalian tak punya orang tua, insya-Allah nanti di akhirat nanti kalian akan dipertemukan ketika hari berbangkit tiba. Kalian harus menjadi anak penghafal Quran. Ya dengan itulah anak-anakku mulai berubah gitu. Dengan pendekatan yang Uni age tiap malam gitu kan, Uni cerita sedih. Ya walaupun ndak ada orang tua, tapi Uni janjikan nanti insya-Allah kalian akan bertemu dengan orang tua kalian. Jadi nyo semangat gitu kan. Semangat untuk berubah. Alhamdulillah anak-anakku mulai berubah, menghafal Quran, berprestasi di sekolah. Itu yang membuat Uni bangga gitu. Alhamdulillah. Jadi ndak sia-sia ini selama kok kan. Banyak yang berubah gitu. Bahkan ada yang anak-anak yang brokem, juara tahfiz gitu, juara azan. Jadi itulah merasa puas Uni gitu. Merasa bangga gitu kan dengan anak-anakku walaupun nyo anak-anak brokem gitu kan. Jadi ada loh anak-anak yang membuat Uni itu kasihan ibu, banyak anak-anak yang ditaruh di depan panti tanpa mengasih tahu ke Uni gitu. Ditinggalkan gitu ya? Banyak. Ya Allah. Banyak. Bahkan ada anak yang lah gadang tapi nya berkebutuhan khusus. Jadi orang yang menaruhnya pun kabur gitu kan. Jadi Uni bingung anak siapa. Tiba-tiba anakku kejang. Kami larikan ke rumah sakit. Di rumah sakit kejang sampai 6 kali. Jadi Uni share alhamdulillah ketemu orang tuanya. Dan tapi orang tuanya tidak sanggup memang membiayainya. Jadi alhamdulillah kini anakku sehat lah kini, walaupun masih kejang. Jadi masih kontrol. Oh berarti tidak hanya bayi yang anak gadang pun ada. Gadang tapi dengan berkebutuhan khusus ditaruh sih kok. Gitu. Jadi kalau bayi-bayi itu itulah apa salahnya ngecek ke Uni, ketok pintu. Uni kalau orang mantap bayi indak akan Uni tolak gitu. Pernah dulu orang yang mengantarkan perutnya hamil, akhirnya Uni menyesal menolaknya. Karena akhirnya anak tuh meninggal di tangannya. Jadi Uni insya Allah ndak akan menolak bayi. Uni ndak akan kalau Uni tolak takutnya itu dibuang sembarang tempat meninggal anakku. Jadi itulah anakku lahirkan atas kehendak Allah. Allah yang menginginkannya hidup kan. Kadang nyolah digugurkan ternyatanya masih hidup. Bahkan anak yang ditaruh di depan panti Uni 4 jam di dalam tas, kenapa dia bisa hidup dalam tas terkunci rapat? Karena Allah menginginkannya hidup anak tuh. Jadi secara logikanya nak do sampai beranguknya. Iya. Walaupun orang tuanya menginginkan anakku meninggal, tapi Allah menginginkannya hidup. Dan kita belum tahu akan menjadi apa anakku kan nantinya.
Bahkan anak-anak yang dianggap anak luar nikah ini akan banyak orang mau bahkan inilah anak-anak yang penghafal Quran yang keinginannya tuh kuat untuk berubah gitu. Anak-anakku yang mandiri, yang kuat, yang baik malah, yang patuh kau nih. Ya walaupun misalnya emang beberapa banyak yang lahir memang. dari Karena gejolak kan, kok kenapa aku nak ada orang tua, hanya gejolak, hanya bandel kan. Sebenarnya ingin butuh perhatian gitu kan. Ya mereka pun kan yang kayak hasil dari hubungan itu kan mereka kan tidak pernah minta dilahirkan. Tidak pernah ingin dilahirkan. Kenapa bayi itu menangis ketika dia lahir? Karena dia nggak ingin melihat dunia. Iya betul. Iya. Ternyata itu tadi ya mereka nggak pernah pengen dilahirkan dengan keadaan orang tuanya hasil hubungan kayak gitu, dan nggak pantasnya lah untuk dihujat kayak gitu. Ya kayak komentar netizen kayak gitu. Iya, semua anak itu sama di mata Allah. Walaupun dia dari dari cara yang salah dia ada. Oke Uni, kita akan lanjutkan pembicaraan kita, tapi ada yang kayak lewat stay nih. Oke, saat-saatnya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampaknya. Masih bersama Bodes Bisugari. Sekedar mengingatkan bahwasanya acara Kitoko selalu ditayangkan di hari Senin dan Selasa pukul 2 sampai pukul 3 siang. Bisa sanak tonton live di TV TVRI, bisa juga live di IG, di Instagram ya, di Facebook atau di YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa sanak download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Kita kembali lagi bersama Uni Dewi. Santai nih. Sebenarnya perbincangan kayak Koko emang ya kalau ambo sebagai laki-laki lah, sebenarnya ambo paling susah menangis sebenarnya. Tapi kalau lah hal-hal yang kayak gitu kok langsung belinang. Mungkin tangisan laki-laki itu ndak harus merawang-rawang. Tapi lamo tapi kia ini. Nah, Uni dalam selama dari 2020 sampai 2023 kok apa biasanya kendala yang Uni hadapi? Kendalanya dalam mengubah pola pikir anak-anak, mengubah anak-anakku dari anak yang bandel, nakal ke yang lebih baik, itu memang agak luar biasa. Luar biasa nih. Iya, luar biasa payah gitu. Jangan anak orang lain. Iya, anak awak seorang susah nih. Iya, apalagi dengan sekian banyaknya loh. Iya. Indah kecewa, iyo jo kecenya. Nah itu tuh nih kan di satu sisi Uni kan ibu dari seorang anak, dari berapa orang anak Uni? Dari 2 orang anak. Itu kan anak Uni yang peyobana anak Uni, dan ibu dari banyak anak. Nah itu sih Uni memilah-milah. Alhamdulillah lah anak Uni lagi mengerti, bahkan sama adik-adik itu sayang gitu. Anak Uni yang paling kadang kan berkebutuhan khusus. Jadi dulu tuh suka takut je orang. Nak pokoknya ketakutan saya gitu. Nak berapa tantrum gitu kan. Gitu. Kalau kini sejak ada anak-anak panti Uni yang banyak, bermain lah mulai mengerti banyak hal. Misalnya memberi, saling interaksi lah ya, ada interaksi. Biasanya kan surang adiknya pun pendiam adiknya kan. Jadi adalah gitu kan, perubahannya seketik gitu. Oh gitu. Perubahannya namuah ndak takui jo keramaian gitu. Bisa mengungkapkan adalah kata-katanya. Kalau dulu ndak ada kata-katanya dah. Oh gitu. Misalnya kini mulai berkomunikasi lah mulai agak mengerti state-state gitu. Itu usia berapa nih kini? Kini anak Uni 5 balai tahun yang paling kadang. 5 balai tahun yang paling kadang. Kebutuhan khusus. Dulu sebelum Uni buka panti sering kajang tanpa sebab kajang. Sedang sekolah terapi kajang gitu. Oh gitu. Tapi alhamdulillah kini jarang gitu. Oke, anak Uni yang kedua? Alhamdulillah kini SMP.
Kalau Kelas skateboard 7. lah kadang-kadang nak uni ya. Iyalah kadang. Nak nakah dah ni. Masih muda baru entah. Enggak lah, sampai 3 umur ni Sampai tahun 3 kini. umur ni. Ha. Betul pun untuk umur 27. Enggak lah. Okey ni. Nah, yang di Siko ko, di panti ko kan balita rata-rata ya nih. Balita itu yang setahun ke bawah cuman 6 balih anak. 6 balih anak. Itu pun setahun ke bawah. Iyo. Oh. Yang di dalam panti itu tujuan karena nyo ndak muek di panti, jadi uni titip gitu sama pengasuh. Tadi kan pengasuh ini ada belapan Belapan orang. Berarti ada yang dibawanya anak ke rumahnya. Aduh. Oh gitu. Oh boleh gitu ya. Boleh kalau ndak awak kalau di panti sadonya panti harus gadang kan? Iya betul. Harus gadang lo biaya operasionalnya menampung pengasuh yang kalau kini sistemnya pengasuh sistem gaji. Ya. Beko paling per satu pengasuh dikasih baris sakaruang. Untuk aponyo kan untuk supaya biaya personalnya di rumah Ayo. ya. Iya. Jadi kebutuhan bayi kok dari panti sado apapun dari susu, bubu, pampers, obat-obatan, biaya rumah sakit gitu. Pokoknya biaya operasional bayi balita kok dari panti sadonya. Oh Jadi, gitu. Jadi ada yang kalau yang itu Mbak Ani kan misalnya kini kan ada sekian puluh anak di panti. Ada enggak misalnya orang datang, misalnya kan ada juga beberapa orang di luar yang pengen ngasuh anak. Banyak. Banyak. Cuman uni alun berani le. Makanya uni kalau ada anak yang nio adopsi tu, yo kayak yang patang yang terakhir penemuan anak di muka panti kan. Yo ni serahkan ke polisi sama dinsos, terserah nanti kan dinsos anak ini mau diadopsi atau gimana kan, kita kan yang penting lapor gitu kan. Iya harus melapor dulu nih. Tapi kalau uni mengizinkan orang adopsi bayi di panti, uni nak berani. Iya karena bukan beko takutnya dianggap jual beli anak. Jual beli anak. Jadi ya. kita nggak ada jual beli anak di panti gitu kan. Biarlah uni serahkan anak yang memang kalau ada yang pengen yang menitipnya ingin anak kau diadopsi, ya uni akan lapor ke dinsos. Lapor dulu nih. Lapor ke dinsos. Kalau anakku ingin orang tuanya ingin anakku diadopsi. Iya. Takutnya ya human trafficking. Iyo, takutnya beko orang boleh kecil uni. Beko dianggap jual beli anak. Jual beli walaupun uang kecil indah ya kan. Berani uni. Iya. Oh iya betul. Iya kesalnya kan di luar situ di satu sisi banyak orang yang nggak pengen punya anak tapi mau enak tapi nggak mau anaknya dititip semacamnya. Di satu sisi lagi ada orang yang pengen punya anak tapi payah punya anak. Itulah. Kan itu tadi lah pengennya mengadopsi semacamnya. Iya. Ya realita kayak gitulah. Iya. Tapi kadang orang-orang yang nio adopsi anak tu kan cara uni menghiburnya, datang saya ke panti, boleh masuk anak-anakku. Jadi kami doakan. Tapi bahkan banyak kini ko Allah yang berhasil hamil gitu. Ya. Kecil orang pemancing lah nih. Karena memangnya sering datangnya cari anak-anak mungkin ya itulah dengan doa mungkin. Memang kekuatan doa banyak orang tu mampu menembus langit kan. Iya. Alhamdulillah banyak yang bahkan minta adopsi anak kan sampai malam nak mau pulang-pulang sampai nak mau pulang-pulang tu anak-anak panti mendoakan alhamdulillah hamil gini. Hamil. Berarti ada yang kok mau pulang nak boleh tapi asuransi siko gitu ya. Asuransi siko boleh datang kami ndak mesti membawa apa-apa, ndak mesti kalau ingin mengasuh silakan. Tapi ya di panti gitu. Iya. Memang kalau misalnya ada juga yang Allah sering ke panti ya lah uni anggap apalah adi atau apa. Kadang nyo membawa anak-anak main boleh gitu tapi pulangkan balik. Oke. Dah nih. Kalau boleh tahu nih kan sebelum Auni buka donasi semacamnya biaya itu sendiri Auni menanggulangi anak sebanyak tuh. Kalau gaji pengasuh itulah ada biayanya dari itulah harta yang dari suami uni gitu. Harta milik mertua suami uni lah ya kan jadinya ke anaknya nyolah membalian magia bantu gaji pengasuh. Kadang kalau sepi donatur nyolah yang membagian susu ke mama uni kita.
Atau kalau susunya habis, sebenarnya habis, inyolah yang membalian gitu. Tapi kalau ada donatur yang ingin berdonasi, Uni akan sebutkan apa yang urgent. Misalnya susu yang urgent, kita akan bilang susu lagi habis. Atau obat-obatan. Jadi itu. Oke, siap. Oke nih, kita akan ulik-ulik lagi tentang Panti Uni, tapi ada yang kelewat kali ya. Oke, dan sana-sananya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampaknya masih bersama Bombo, Desbi Sugari dan bintang tamu kita Uni Dewi. Nah, Uni Dewi, kita cari cerita seketik lagi kok menjelang akhir penutupan ya. Di Panti Uni ko kini ko sejauh yang Uni kelola, ada nak hambatan-hambatan atau penolakan lah dari banyak orang? Iya, ada juga. Ada juga. Kadang orang tak terima pantiku menerima anak-anak luar nikah gitu kan. Jadi ada aja yang komplain. Jadi anak-anak karena saking banyaknya yang ketek-ketek kadangnya berkeliaran gitu. Kadang anakku lah dikunci pagarnya keluar aja. Jadi itulah tak terkontrol dek pengasuh kan. Karena pengasuh lah fokusnya jo anak bayi balita kan. Iya betul. Jatuh pantiku payah untuk berasiahnya gitu. Karena anak-anakku lah diajarkan tentang kebersihan kalian niko. Tapi di panti kami banyak anak ABK, anak berkebutuhan khusus, walaupun awak mandi ya, hanya ndak mau tahu. Jangan dibuang sampah, ini ndak ngamuk-ngamuknya beko, ngamuk-ngamuk sampai nyo lempar-lempar menyakiti dirinya gitu kan. Jadi itulah yang susah mengontrol anak-anak yang seperti itu gitu. Oke. Itulah kadang ada penolakan berarti jadi maksudnya dari ada komentar negatif lah dari. Iya, komentar negatif banyak gitu ya. banyak. Bahkan di saat kita berbuat baik pun ada aja orang. Tapi ini jalani turuti kata hati kecil. Jadi jangan dengar kata orang. Ikuti aja kata hati kecil ya gitu. Seuni ya. Kalau ni danga-danga kecil orang mungkin ni udah tutup aja pantimnya, urus diri keluarga gitu kan. Cuman itulah sejak ada panti ko lah ayo Uni bahagia, rasanya berkah gitu kan. Mencari anak-anakku, mencari anak-anakku yang banyak aku gitu kan. Mencari di panti rami-rami, bahkan nyo makan tuh ni kan apa yang Uni masak nyo bekola baru buang makan kan. Jadi itulah membuat Uni tuh bahagia Uni gitu kan. Kebahagiaannya di situ. Bahagia nyo mencari saling membantu pas nyo lalu saling berpelukan. Kadang ni menetes air mata Uni kita. Ni nyo nak do orang tua gitu. Nak ada yang kan memeluknya begitu erat orang tua memeluk anak kandungnya. Jadi itulah membuat Uni itu kadang menetes air mata Uni mencari anak-anakku kan. Kadang nyo sakit Uni nak bisa memeluk. Kadang bahkan ibu asuh gitu kan nyo lah sibuk lo masa bayi. Kadang nak tapalut sadonya anak-anakku dah. Kadang di sekolah gitu kan bunda beko datang ke sekolah nyo kan nerima lapor. Datang dia saking banyak anak yang akan nerima lapor tuh Uni nak bisa. Uni lah sibuk lo kan. Mau urus panti, kadang nyo menangis nyo gitu. Aku enggak punya orang tua katanya. Jadi inyo lah ambil lapornya, pulang-pulang menangis. Pulang-pulang menangis. Itulah kadang Uni merasa bersalah hendak bisa mendampingi mereka. Di sekolah kadangnya lomba gitu. Iya betul. Kadang bunda datang ke sekolahnya pakai WA guru. Aku juara bunda. Tapi Uni tidak bisa Uni datang. Jadi itulah membuat Uni itu gejolak, sedih gitu kan. Tidak bisa ada ketika mereka butuh gitu. Ya karena dengan segitu banyaknya anak-anak asuh yang Uni asuh dan Uni pun tentunya punya kehidupan pribadi lain nih. Dan tak mungkin kasado anak tuh bisa Uni cover satu anak hanya dengan satu orang Uni Dewi. Iya. Oke. Nah nih melompat seketik kan biasanya kan beberapa anak Iko adonan kayak yang kecil tadi tuh tiba-tiba ada saya naruh di muka panti.
Sabtunya pagi menghilang tentu nak tahu awak pun nak tahu siapa segala macamnya kan. Ada ndak dari situ tuh yang tiba-tiba datang balik menyapui anaknya? Paling satu cuman. Ada juga ya. Tapi anakku ndak nyambiaknya doh. Betul? Tetap di panti karena nyo merasa nyo susah gitu. Ndak bisa ditakui di tangannya anakku ndak selamat gitu. Aduh. Oke. Tuh bau nih merespon katikonya tiba tuh. Yo ini welcome gitu. Ini ndak akan memisahkan orang tua dengan anak. Ini akan kasih tahu ini mama kamu. Jadi itu. Bahkan anakku ndak mengakui ikut orang tuanya. Aku ndak mau ikut mamanya. Gitu. Ndak nanginya. Kecuali ada satu anak barusan Uni dihubungi oleh orang tua kandungnya. Cuman anakku berkebutuhan khusus. Jadi nyo ndak ngerti, nyo ndak akan mengerti itu mamanya. Cuman Uni lah di telepon gitu kan di WA kalau inyo ibu dari anakku. Dan inyo akan menikah dan anakku kanyo ambilnya gitu. Gitu. Alhamdulillah ini. Tapi anakku berkebutuhan khusus jadinya nak ngerti. Unya ge pengertian iko ini mama kamu nya nak ngerti dong. Iya betul. Nah, kalau misalnya ada beberapa orang tua yang menonton mungkin yang nonton di rumah yang pengen semoga ya pengen mambi anaknya Bali, pengasuhnya Bali, serupa anak-anak yang ditinggalkan di panti. Pengen mau kasuh lah anak ambo Bali. Otomatis maksudnya Uni pun akan welcome nah. Iya, alhamdulillah gitu. Kalau inyo ingin bertemu dengan anaknya, ingin mengasuh anaknya, alhamdulillah bana gitu. Uni pun akan support gitu. Iya. Dan Uni pun bukan itu anak inyo loh gitu. Dan tidak akan memisahkan. Uni tidak akan memisah, Uni akan welcome. Ini bahkan Uni bahagia gitu, anakku bisa bertemu dengan ibu kandungnya. Iya. Yang mendapatkan kasih sayang orang tua yang begitu erat dari orang tuanya gitu. Ya, semoga nih. Amin ya Allah. Nih, apa harapan Uni ke depannya lah, khususnya untuk panti? Harapan Uni ke depannya, iyalah panti Uni kalau bisa kan besar, anak-anak bisa tidur dengan layak gitu, gizi yang cukup, sekolah datunya bisa sekolah lah semuanya. Kalau yang ABK bisa dia terapi gitu, terapi dan bisa akan lebih baik. Itu harapan Uni. Jadi harapan Uni ndak banyak-banyak, ndak ingin bermimpi punya panti yang besar, yang wah gitu, punya mobil panti ndak. Harapan Uni anak-anakku bahagia sih, alhamdulillah gitu. Anak-anakku bahagia, sekolah, berhasil. Uni selalu menanamkan anak-anak, kamu apa cita-cita kamu? Bermimpi dari sekarang. Semua kenyataan berawal dari sebuah mimpi kecilnya. Jadi kamu apa? Mau jadi tentara? Ya belajar yang baik, hafal Al-Quran. Insya Allah anak-anak penghafal Quran akan yang akan membawa orang tuanya ikut bersamanya ke surga kecilnya. Itulah ditanamkan ke anak-anak. Biarlah nyoles, biarlah habis-habis untuk malesan tahfiz anak-anakku. Dan Uni akan supportnya ikut lomba, walaupun nyo ndak ikut lomba. Dengan nanti ikut lombanya akan termotivasi, mungkin akan lebih baik kita. Iya betul. Oke. Sekedar mengingatkan lagi, misalnya kalau misalnya dulu sanak-sanak di rumah pengen berdonasi ke Panti Jasmine Nabila Inayah, itu bisa sanak cigo akun Instagramnya. Nama akun Instagramnya Panti Jasmine Nabila Inayah. Di Instagram Cigo di situ. Macam. Oh, 2 macam. Iya, tapi yang banyak followernya kalau yang Sakete itu Uni ndak pakai bisa lah gitu. Oke. Yang sampai boleh ribuan tadi itu ya. Itu yang kada pakai. Iya, karena itu dari situlah awal Uni buka panti, anak-anak yang masuk ke panti ada di situ sejarah apanya. Sama kayak jurnal gitu kan. Iya. Ada di situ sadonya. Bila kami anakku masuk panti, ada stories itu ya. Tapi anak-anak yang ditemukan di depan panti memang Uni ndak cuma satu yang Uni posting. Yang waktu itu anak terakhir yang ditaruh di depan panti. Oke. Nah, itu bisa jo sana donasi ke rekening untuk ke transfer bisa ya. Transfer ke rekening BSI itu nomornya 71 sampai 1
ampe 29 ampe 7. Ambo ulang lagi, bagi dun sanak nan nio berdonasi berupa uang, bisa sanak transfer ke akun rekening BSI itu dengan nomor 71 ampe 1 ampe 29 ampe 7. Ambo ulang lagi, 71 ampe 1 ampe 29 ampe 7. Itu atas nama Yayasan Jasmine Nabila Inayah. Yayasan Jasmine Nabila Inayah. Nah, untuk dosen yang pengen berdonasi yang lainnya yang lebih langsung boleh datang bagi Alhamdulillah nih. Dan juga bisa berupa barang ini. Ya boleh ya, barang bekas. Kini panti kami kan baru tagak kok yang baru kini baru direhab. Insyaallah sebelum puasa akan ditempati boleh karpet untuk mengaji, boleh alat-alat solat atau buku-buku, meja-meja bekas untuk anak-anak belajar. Supaya itu ya peralatan belajar ya. Perlengkapan rumah tangga karena pantiko diuni dari nol gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah ado banta, Allah ado tampe tidur, Allah ado sebagian. Banta Allah ado sekitar sampai puluhan gitu kan. Cuman yang kami butuhkan yaitu tampe letak baju anak-anak. Rak ya. Rak. Tuh datu boleh meja baraja atau perlengkapan dapur boleh. Boleh. Karena yo dari nol diisi. Tapi akan lebih bagusnya ketika datang tanyakan apa yang dibutuhkan ini. Apa yang dibutuhkan. Jadi kami misalnya kayak beras misalnya ternyata beras banyak di panti uni kan takutnya membazir gitu kan. Baru buat uni pun bingung menyalurkannya kama beko jadinya kan. Iya. Iya gitu. Daripada bakutu nih. Tapi bakutu kayak misalnya ternyata susu banyak mau undang manci kan. Oke. Ambo doakan semoga panti Jasmine Nabila Inayah itu tadi sedang renovasi ya nih. Renovasi kini sedang masang listrik ini ya. Semoga ada kendala-kendala lainnya yang mengganggu dan anak-anak sehat. Amin ya Allah. Yang bisa mencapai cita-citanya. Amin. Tentunya masuk ke dalam itu cita-cita uni yaitu melihat mereka bahagia. Iya bahagia, ini berhasil dan kembali ke panti Mancalik Panti. Bunda, aku berhasil. Itu harapan Uni. Itulah kira-kira Uni perbincangan kita Uni. Terima kasih Uni telah datang ke podcast Tampe Motako. Ya semoga Allah menimpakan rezeki kepada Uni. Rezeki kan banyak lah nih. Ada berupa kesehatan, berupa teman yang baik, keluarga yang aman tentram nih. Amin. Ya Oke, sadanya itulah bincang-bincang kita bersama Uni Dewi Melinda, Uni ko yang punya panti asuhan Jasmine Nabila Inayah. Di alamatnya nih? Jalan Sumatera nomor E7 Ulak Karang Utara Padang. Oke, di Jalan Sumatera nomor E7 Ulak Karang. Ya, oke. Oke, sana-sananya itulah perbincangan kita sama Uni Dewi. Semoga bermanfaat dan memotivasi kita sadonya. Kita akan kembali lagi minggu depan di waktu dan jam yang sama. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Saya Desbi Sugari mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.